Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yurid ay yahdiyahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Wa may yurid yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Shadaqallahul 'azim. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita diberikan oleh Allah barokah iman Islam serta nikmat sehat walafiat. Yang kedua, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin yang kita harapkan bisa memberikan syafaatul uzma pada yaumil kiamah nanti, di mana tidak ada syafaat selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bulan puasa ini dibagi menjadi 3. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 3 tahapan yang harus diikuti oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 hari pertama kita menjalankan saum Ramadan. Malam hari ini malam yang ke 12 atau 13? 12. Berarti kita sudah memasuki periode kedua, yaitu periode maghfirah, yaitu periode ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti periode ketiga mulai malam 21 sampai dengan akhir Ramadan, itu adalah periode itqun minan nar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ingin disampaikan oleh Allah dalam puasa Ramadan ini? Nah, ini yang penting yang mau saya bagi-bagi pada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah puasa melatih kita untuk sabar. Betul, Bu? Ya. Sabar dalam menghadapi berbagai macam godaan-godaan. Sabar dalam menghadapi kehidupan yang begitu berat, yang begitu sulit, yang banyak sekali cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cobaan Covid, ada cobaan ekonomi, ada cobaan macam-macam.
Wa may yurid yafrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan kama yas'adu bis. Kalau Allah menghendaki, kata Allah, jika Allah menghendaki kita akan menerima yasrah sadrahu lil Islam, kita akan menerima dengan lapang dada akan Islam. Maka apapun cobaannya, apapun beratnya, kita terima dengan ikhlas. Contoh Bapak Ibu sekalian, puasa itu berat. Berat apa berat? Berat. Apalagi yang kuli bangunan, panas-panas terik. Apa boleh dia minum? Tidak. Yang jadi supir seharian dia harus bawa mobil, gak boleh minum. Yang di jalanan, yang bengkel, yang ngelas, yang segala macam, dia harus menghadapi ujian yang sangat berat. Tapi harus dihadapi dengan sabar. Jangan sampai kita terbawa oleh bujuk rayu setan. Ya. Kenapa bujuk rayu setan itu selalu menggoda kita? Menggodanya bagaimana? Menggodanya di siang hari panas yang terik, udah kamu ambil aja es dingin, wah enak tuh sejuk. Tenggorokan lagi keringnya luar biasa. Tapi kita sabar, kita ingat bahwa Allah sedang menguji kita dengan kesabaran. Ya. Nah, ini begitu luar biasa Allah melatih kita agar mau menerima Islam dengan lapang dada. Kalau Pak Haji Rama sama Ibu pernah berangkat haji, di Arafah itu panasnya luar biasa, kering sekali. Kita diuji oleh Allah menghadapi kondisi Arafah yang begitu luar biasa panas. Itu belum seberapa panasnya di Yaumul Mahsyar nanti. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa nanti manusia ketika sudah di alam mahsyar itu di mana Bu? Blok M sonoan dikit ya? Enggak ya, bukan ya. Nah, alam mahsyar itu adalah setelah alam kubur. Jadi manusia itu menghadapi 4 tahapan dalam kehidupan. Yang pertama adalah di dunia, kemudian yang kedua di alam kubur. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Itu yang pertama. Summa yumitukum. Kita mati, kemudian kita masuk di alam kubur. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Setelah di alam kubur, kita akan menghadapi alam mahsyar. Apa itu alam mahsyar? Yaitu alam yang mana kita akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikasih apa Bu? Ada yang tahu? Ada gitu? Pada alam mahsyar manusia dibagi 2. Ada yang golongan putih, ada golongan hitam. Ada yang selamat, ada yang celaka. Yang selamat siapa? Yang selamat adalah yang tetap memiliki akidah Islam sampai dengan hidup selesai di muka bumi. Ya. Jadi alam mahsyar itu berapa lamanya? Dalam
satu hadis disebutkan bahwa satu hari di akhirat, di alam mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun dunia. 50.000 tahun dunia. Coba bayangkan, itu satu hari di alam mahsyar. Sedangkan kita itu nunggu dipanggil satu persatu itu bertahun-tahun di alam mahsyar. Panas teriknya luar biasa. Maka dalam suatu riwayat dijelaskan, orang semua panasnya luar biasa, keringat itu sampai ke leher. Jadi lautan keringat manusia luar biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat itu tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Gak ada anak, gak ada bapak, gak ada istri, gak ada suami. Masing-masing akan dipanggil sendiri. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ketika berpuasa itu harus ingat bahwa kita nanti akan dipanggil oleh Allah sendiri. Nggak ada yang bantuin. Yang bisa membantu kita itu hanya satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memberikan syafaatul uzma kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengharap syafaat dari Rasulullah agar kita diselamatkan di alam mahsyar nanti. Jadi yang tadinya kita itu panas, kita dibawa di satu kelompokan yang dingin. Nah, itu belum masuk surga. Nanti belum dipanggil satu persatu, dibawa bukunya masing-masing catatannya. Itu panjang sekali, ya. Maka kenapa Allah menurunkan tahapan yang kedua ini, yaitu maghfirah. Apa itu maghfirah? Nah, ini baru cerita tentang maghfirah, ya. Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana kita mendapatkan maghfirah? Nah, ini. Caranya adalah satu, ya, melakukan ibadah saum dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah. Barang siapa yang berpuasa karena ikhlas kepada Allah, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya diampuni? Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Bapak Ibu, astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Sering-sering dibaca. Sambil masak, sambil ngulek bumbu, baca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Semua manusia punya salah. Kesalahan yang pertama adalah kita itu diberi Al-Quran, tapi nggak pernah disentuh.
baca juga kagak, boro-boro dibaca, disentuh aja kagak, ditaruh di lemari aja. Emang lemari minta Al-Quran? Kagak. Yang penting itu Al-Quran buat kita, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, salah kita apa? Al-Quran sebagai petunjuk, tapi nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca, nggak pernah dikaji. Coba kalau tadi sholat, enak nggak Bapak Ibu sholat panjang begitu bacanya? Enak? Enak. Bacanya bagus, ya, hafalannya bagus. Bacanya bukan kulhu lagi. Nah, habis bisanya cuma itu, mau diapain? Wal asri lagi. Tapi kalau kita bisa baca Al-Quran, enak, walaupun panjang, tidak terasa, nikmat sekali. Itulah Al-Quran. Apalagi kalau tahu artinya, lebih lagi Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, kita itu harus taubatan nasuha. Kenapa kita taubat? Kita itu banyak dosa. Satu dosa kita ya, kita punya orang tua, tapi kita terlalu cuek kepada orang tua. Kita baru mikirin orang tua ketika orang tua sakit. Coba kalau kita punya anak kecil, ya, dia sakit, dia nggak sakit, diurusin. Tapi begitu kita gede, kita mau datang ke orang tua karena dia sakit. Nah, itu kita salah. Tapi bagaimana kita minta maaf? Orang tuanya sudah nggak ada. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Ya, karena apa? Doa orang tua itu doa yang mustajabah, doa yang paling diijabah. Jadi kita nggak boleh doain anak kita dengan doa yang jelek. Nanti kalau pas kita baca doa, ada malaikat yang dengar diaminin, wah udah selesai urusannya. Kita nggak boleh keluar kata-kata kotor kepadanya. Anak sundel loh, jadi itu anak sundel, nggak boleh. Ya. Nggak boleh kita sampai keluar kata-kata jelek, karena itu doa. Gitu ya. Jadi harus betul-betul menjaga diri. Ya. Kemudian taubatan nasuha karena apa? Karena kita itu banyak sekali yang tidak menjaga makanan kita. Makanan itu ada yang halal, ada yang haram, ada yang tengah-tengah, subhat namanya. Nah, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Nah, ini saya mau jelaskan terakhir. Kepanjangan Pak Ustaz ceramahnya. Terakhir ya, Ustaz yang panjang udah capek ibunya. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Tapi di antara yang halal dan haram itu abu-abu. Itu ya susah. Apa halal, apa haram. Contoh, kita jualan sayurnya sudah agak bagus, agak busuk-busuk sedikit, tapi kita rapihin, kita buang-buangin. Begitu ada yang pembeli datang, oh ini masih bagus, ini baru datang tadi, padahal udah dari kemarin. Laku, itu namanya apa? Bohong. Nah kalau bohong, yang kita terima jadinya tidak halal, walaupun transaksinya halal, kan gitu. Nah itulah yang disebut dengan abu-abu. Nah begitu kita kasih makan anak,
anak masuk tuh. Jadinya anaknya beler. Beler tahu nggak beler? Beler itu susah. Ya, kalau orang Jawa bilang itu beler, itu susah. Diajak ngomong susah, disuruh ngaji susah, pegangannya handphone aja. Mainnya game aja. Kemudian apa? Dikasih makan ke suami. Nah, suaminya tambah beler lagi. Nah, repot ya. Suaminya suruh ngaji, ntar masih sibuk ngurusin dunia, menumpuk jadinya. Padahal akhirat penting, padahal ngaji penting, ya kan? Padahal ibadah wajib. Nah, ibadah itu penting, ngaji itu penting, dunia juga penting. Tapi selama Ramadan kita itu dianjurkan oleh Allah ibadah. Walaupun kita sambil ngelas, sambil di bengkel, sambil kerja, tetap melakukan ibadah. Karena hari siang Ramadan kita berpuasa. Makanya susah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Bunyinya gampang hadisnya, tapi susah menjalankannya. Karena kita nggak boleh rofas sama godok, nggak boleh kita itu berbuat sia-sia, berbuat menista, ada bohong, ada ngomong kotor, ada segala macam. Apalagi kalau di pasar, ya macam-macam godaan. Di pasar ada cabai yang busuk, ada cabai yang bagus. Kalau dipisahin, cabai yang busuk nggak laku, campur aja jadi satu. Begitu campur jadi satu, ada yang tukang, yang beli datang, kok ini campur, yang jeleknya ya udah kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Nah, kan jadi kita menjual sesuatu yang jelek. Nah, padahal itu haram. Nah, kalau sudah begitu susah di pasar. Ya, kemudian banyak sekali yang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Gimana cara mohon ampunnya? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa sih yang kita minta kepada Allah? Nas'aluka ridhoka. Kita hanya minta ridhonya Allah. Enggak minta mobil Mercy, enggak. Mobil Mercy begitu mati dibawa nggak Bu? Enggak. Minta emas gelam yang kerincing-kerincing banyak, begitu mati dibawa nggak? Kagak. Yang dibawa cuma kain kafan putih. Minta beliin baju yang bagus banget, begitu mati, ditaruh di lemari bajunya. Yang dipakai tetap kain kafan. Ya. Jadi nggak ada yang dibawa. Itu semua adalah hiasan duniawi. Nah, itulah kita itu minta ridho kepada Allah. Maka harus dibaca sering-sering. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kita mohon kepada Allah perlindungan dari siksa api neraka. Udah cukup ibu-ibu ya. Udah kepanjangan Pak Ustaz. Terakhir sebelum saya akhiri, nah Bapak Ibu sekalian, tadi yang terakhir waktu sholat witir saya membaca ayat yang bagus. Ini saya kasih oleh-oleh buat ibu, ya, buat keluarga semua. Apa oleh-olehnya?
Al-Quran itu mendefinisikan orang-orang yang baik dengan nama ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi. Pingin nggak pun dikasih sama Allah? Gimana caranya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Enak gak Bu kalau bacanya begitu? Pegang Quran apa enggak? Enggak. Kok bisa sih Pak Ustaz? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Kalau kita mau, kita bisa. Ada yang hafid 30 juz, masih kecil. Kalau kita mau pasti bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Udah bacanya enak, lancar. Itu orang yang dikasihi sama Allah. Apalagi kita tahu artinya lebih lah. Apa itu ibadur rahman? Apa itu hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang berjalan di muka bumi dengan hati yang lembut, yang tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika dia diganggu sama orang-orang bodoh, nah ini. Pada saat kita diganggu sama orang-orang bodoh, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dia enggak marah. Beda dengan kita nih. Digangguin sedikit aja sudah sewot. Jadi bertengkar, adu mulut, rusak deh puasanya. Ya, kita belum bisa menjadi ibadur rahman. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Yang ada dalam pikiran dia adalah ibadah, sujud, berdiri. Apa artinya? Yang ada dalam pikiran dia adalah hidup ini hanya untuk ibadah, hanya untuk mengharap ridho kepada Allah. Mau ribut sama tetangga nggak enak, malu sama Allah. Mau curang waktu jualan nggak enak, malu sama Allah. Mau ngapa-ngapain, mau marahin anak, nggak enak, malu sama Allah. Ya, jadi hidupnya enak, tentrem, hatinya bersih, nggak ada curiga, nggak ada iri, nggak ada hasud, nggak ada dengki. Ada tetangga beli kulkas baru, ada lagi tetangga, waduh, ini Pak Haji baru beli kipas angin baru, wah ini deh, baru beli AC baru. Kita kapan beli AC? Panas mulu, udah deh, mulai deh. Itu bukan ibadur rahman. Ya, masih panjang ya Bapak Ibu ya. Kalau saya jelasin bisa sampai subuh. Waduh, repot panjang, nanti nginep di sini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi oleh-olehnya, ayo kita semuanya berlomba-lomba menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadur rahman. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.